أعوذ بالله من الشيطان
La wala bidu'ain jaizin walau li ghairihi bila ta'likin wala li makhlukin ihima ing dalam kurbalan watabdulu bihima inda ta'liki kana syafallah ka'an syafallah maridi fa'alaya idku raqabatin aw Allahumma gfirli in syi'ta wa kadza inda khitabi makhlukin ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam walau inda sima'i li dzikrihi ala al-awjaz nahu nadharatu laka bikadha aw rahimakallahu walau limaytin wa yusallu li musallin sallama alaihi atau sullima alaihi ar-raddu bil isharati bil yadi aw ra'si walau natiqan summa ba'da al-firaqi min abil abdi wa yajraddu bi qawlihi alaihi salam katasbiti bi rahimahullah wa li ghairi musallin raddu salam tahalul musallin wa liman atisha fiha ay yuhmada wa yasma'u nafsahu la tabdulu bi yasiri nahwi tanahnuhin urfan li qalabati alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum ya fatah ya alim 'allimna ma jahilna waj'alna min ibadika shalihin ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Alhamdulillah, puji syukur tahadurkan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, khusus nikmat iman Islam, lisan, taufik hidayah, sehat walafiat. Masih kita diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan kita, khusus pada saat ini alhamdulillah kita masih melakukan kegiatan tahlil. Mudah-mudahan barokahnya kita semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita, ahli-ahli kubur kita, mudah-mudahan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Para ulama, para guru, para tokoh agama, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah selamatkan lahir batinnya, Allah berkahkan, Allah manfaatkan ilmunya. Keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan taufik dan hidayah dan bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan kita. Keturunan kita, anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan mengenai fikih ya. Fikih shalah, fikih dalam mengetahui salat. Syarat dan rukun setelah kita ketahui, kemudian kita mengetahui, belajar, berupaya mengetahui pembatalan sholat. Syarat rukun sudah kita lewati ya. Paham tidak paham, ingat ataupun lupa, terserah masing-masing. Yang penting kita sudah berupaya ya. Insyaallah upaya kita jadi nilai yang besar dan menjadi menggugurkan kewajiban kita karena kita sudah berupaya. Ketika kita ditanya hal sholat, hal ibadah, hal syarat dan rukun nanti di akhirat, yang jawab itu amalan, peningkatan kita. Amalan kita, telinga kita pernah dipakai untuk mendengar dalam hal ilmu ya, untuk ibadah. Kaki kita pernah dipakai jalan untuk datang ke majelis ilmu. Begitu juga seluruh tubuh kita ya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi saksi. Jadi jawabannya nanti amalan kita. Kalau ditanya rukun sholat berapa, syarat sholat berapa, itu pertanyaan akhirat.
sidang di Mahkamah Agung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, di hari persidangan. Bukan hanya amal kelakuan taat dan maksiat saja, tapi hal tentang ibadah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena Allah memberikan konsep kepada Rasulullah, disampaikan Rasul kepada para sahabat, kemudian tabiin, ulama, sampai kepada kita. Ini konsep dari Rasul yang nanti akan kita serahkan kepada Rasul, akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul jauh-jauh hari mengatakan uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu perintah dari mulai buayan sampai lubang lahat, sampai mati, sampai lubang, bukan sampai mati sebetulnya, sampai lubang kuburan. Orang kan sebelum masuk lubang kuburan mati dulu. Dari mati masuk ke lubang kuburan itu masih ada jeda waktu. Itu berarti masih wajib ngaji. Jadi saking wajibnya sehingga bukan dikatakan sampai mati, tapi sampai lubang kuburan. Saking wajib gak ada akhir selama hayat dikandung badan. Jangan sampai terlahan dengan kegiatan apapun. Ini adalah utama, ini adalah tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah ngaji. Di dunia ini ngaji itu cabangnya adalah ibadah mana-mana. Dengan ngaji cabangnya adalah menjadi ibadah mana-mana. Bisa diurai cabangnya kepada baca Quran gara-gara ngaji. Bisa sholat, menjadi sholat, hal syarat dan rukun serta fardunya, kemudian pembatalannya itu dari ngaji. Jadinya ibadah karena ada taklim, ada ngaji. Bisa dan tidak bisa kalau sudah ngaji itu ada ampunan Allah, karena Allah tidak menuntut kepintaran kepandaian, tapi yang dituntut adalah ketaatan. Ya, kita taat nggak, kita nurut nggak, ya, nggak perlu pinter, yang penting taat. Nggak perlu pinter, yang penting bener. Pinter tapi nggak bener, ya. Mending bener tapi pinter, ya. Nah, ini pembatalan karena ulang lagi ini masih berkaitan dengan syarat. Ketika syarat ada yang jatuh maka sholat masyrut namanya. Masyrut itu yang disyarati. Syarat itu untuk masyrut. Nah, syarat 8 yang sudah disebutkan. Suci dari hadas, syarat hadas kecil, suci dari najis, pakaian, badan dan tempat sholat. Kemudian untuk aurat, ya. Yang keempat adalah masuk waktu, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui pardunya sholat yang jumlahnya 17, niat takbir berdiri baca Fatihah rukuu tumanina sampai akhir tertib. Yang ketujuh jangan menganggap wajib, jangan menganggap sunnah terhadap yang wajib kita yakini wajib. Sebelum yakin tahu dulu, setelah tahu yakini. Tidak bisa meyakini kalau kita tidak mengetahui. Ya, seperti sujud wajib apa sunnah, kita tahu wajib, berarti yakini wajib. Di dalam sujud ada apa? Kenapa berhenti? Padahal kalau sujud nempel jidat ke tempat sujud diangkat jadi. Tapi kenapa harus dilamakan? Ya, kenapa harus ditunda dulu? Karena ada bacaan sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la itu sunnah. Yang wajibnya menghentikan anggota badan ketika kita sujud. Di dalam 7 anggota sujud itu jidat, kedua belah tangan, ya, lutut, kemudian di jari-jari kaki supaya begini dalam sujud. Itu ukurannya selama membaca subhanallah, namanya tumanina. Gak bisa diyakini kalau kita tidak mengetahui. Tidak bisa mengetahui kalau kita tidak mengaji, ya. Ngaji lupa lagi, insya Allah ada ampunan. Karena manusia mahalul khatawan nisyan, tempatnya khata, kesalahan. Walaupun sudah diprogram bisa salah juga. Kita dari mulai awal sampai akhir, dari mulai balik sampai sekarang nggak mau kita bikin kesalahan. Tapi banyak salah, itulah manusia. Kita jalan hati-hati, nggak mau kita terjerumus, nggak mau kita terpeleset. Tapi kadang-kadang terpeleset juga. Itulah manusia. Manusia lupa, tempatnya lupa. Kalau kita tidak lupa, hari ini kita baca, besok sampai seterusnya masih nempel di sini. Kemarin
Kemarin kita baca, kemarin lagi, mungkin tahun yang lalu, mungkin 5-10 tahun yang lalu masih nempel terus, bisa bejat, hancur kepala kita. Ya. Istri ngambek, ingat terus nggak lupa-lupa. Momen jadi kita nggak dikasih lupa, ya kita pernah disakitin sama siapapun, nempel aja di sini, oh hancur, nggak bisa nampung memori kita, pemikiran kita. Maka oleh Allah diberikan sifat lupa. Dengan adanya lupa, kemarinnya lagi atau minggu kemarin kita pernah sakiti karena lupa, apa? Karena lupa kita bisa enak makan. Coba kalau pikir, terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ya, kalau tidak ada lupa, makanya lupa itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Sehingga al-insan makhluk tawanisa. Wajar kita sekarang ngaji, jangankan besok udah keluar majelis lupa lagi, ya nggak apa-apa. Ngaji lagi, lupa lagi, ngaji lagi. Terus-terusan begitu manusia itu. Adat dan kebiasaannya seperti itu. Kemarin kita sholat isya, sekarang sholat isya. Besok lagi panjang umur, masuk lagi datang lagi sholat isya lagi. Terus-terusan seperti itu. Allah ciptakan sunnah seperti itu. Yang penting kita taat. Jangan komplain, jangan protes. Allah menciptakan azwajan, berpasangan, ada siang, ada malam. Jangan ingin malam aja nggak mau siang, nggak normal berarti. Ya, bagi pedagang Allah ciptakan di dunia ada untung, ada rugi. Jangan mau untung aja, nggak normal berarti. Ya, untung terima, rugi juga diterima. Kalau kita bahagia, kalau kita senangnya, kita kaitkan ke keuntungan, ke kesehatan, nggak mempersiapkan nanti takdir Allah kebalikannya akan datang, akan sampai kepada kita bahkan siang dan malam. Ada susah, ada senang. Ya, itu sudah takdir Allah, nggak bisa dihindarkan. Orang di dunia ingin senang aja nggak bisa. Ya, nggak bisa, karena memang sudah takdir Allah, senang dan susah itu diberikan kepada kita seperti siang dan malam. Nah, Allah memberikan konsep agama bagaimana cara menyikapi susah dan senang. Ketika kita senang tidak lupa diri, ketika kita susah tidak putus asa. Standar aja, makanya melangkah kanan kiri. Ya, seolah-olah positif negatif, susah dan senang dan susah. Kalau kita pengen senang aja, ini kiri kan melangkah-langkah jalan gitu, ataupun nggak berbarengan, nggak bisa. Harus salah satunya terkalahkan. Setiap siang pasti nggak ada malam, setiap malam pasti nggak ada siang. Setiap kita sedang susah pasti nggak ada senang, setiap kita sedang senang nggak ada susah. Nah, kanan kiri berarti kanan senang umpamanya syukur alhamdulillah, kiri umpamanya susah sabar innalillah gitu aja. Doanya ketika kita susah sabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah sesungguhnya lillah milik Allah, wa inna ilaihi sesungguhnya kami saya ya Allah lillah milik Allah, wa inna ilaihi dan kepada Allah rajiun kembali dari Allah oleh Allah ya. Kemudian kembali kepada Allah. Nah, tidak terpengaruh dengan kesusahan yang Allah berikan karena Allah memberikan cara untuk menyikapinya. Makanya orang yang betul-betul memegang agama insya Allah tidak terpengaruh kesusahan dan kesenangan duniawi dan kesenangan akhirat. Kesenangan agama di dunia yang kita bangun sekarang ini akan tembus kalau kita membangun kesenangan dunia mati akhir ya, akhir hayat kita udah selesai. Punya rumah bagus ketika kita meninggal udah ditinggalkan ya. Punya milik banyak umpamanya kita meninggal tinggalkan. Senangnya karena umpamanya karena duniawi kita mati ya udah ditinggalkan. Tapi kalau senangnya karena ibadah kepada Allah akan tembus sampai alam kubur. Makanya bangun kesenangan akhirat. Karena doanya wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa orang-orang yang beriman. Di dunia ingin senang, di akhirat ingin senang. Di dunia ingin hasanah, di akhirat ingin hasanah. Hasanah akhirat, hasanah dunia. Beli hasanah akhirat dengan hasanah dunia. Dengan apa? Dengan ibadah. Ya, membeli hasanah akhirat
mengerjakan hasanah akhirat, mendatangkan membangun hasanah akhirat dengan hasanah dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wa minan nasi sebelumnya ayat itu. Wa minan nasi sebagian daripada manusia, may yaqulu ada orang-orang yang berucap, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kami hasanah kebaikan, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tapi tidak berpikir untuk akhirat. Wa ma lahum fil akhirati, orang tersebut fil akhirati di akhirat min khalaq tidak ada apa-apa, tidak perhatian. Sebelum ayat itu, ya sebelumnya itu orang-orang yang ingin senang dunia tanpa memikirkan akhirat, tanpa memikirkan sholat, tanpa memikirkan ngaji, orang-orang yang bicara senang dunia, padahal di dunia tidak bakalan ada senang, ya di dunia tidak bakalan ada senang hakiki kalau tidak ada agama. Kalau senang dunia relatif, tadi dijelaskan, sekarang senang mungkin besok susah, sekarang susah mungkin besok senang. Baik di orang kaya ataupun di orang miskin pasti aja susah dan senang itu ada mengikuti. Ya di pejabat, di pemerintah pasti senang dan susah. Ingin jadi pejabat yang dituju kesenangan, kemewahan, tapi ternyata sudah jadi pejabat ternyata susah, bahkan sampai masuk sel saking susahnya. Nah itu makanya jangan kita dituju kesenangan dan kesusahan, biarkan berlalu itu takdir Allah. Yang penting kita bangun akhirat, ya mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serius dalam ibadah, sholat tingkatkan, istighfar banyak, baca Quran, ya rajinkan, karena itu adalah bekal kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Malas paksakan, karena itu adalah nafsu yang akan mengelabui kita, ya karena seluruh ibadah itu pasti malas. Jangankan kita orang biasa, para ulama, para aulia, bahkan Rasulullah godaannya tetap ada, manusiawinya, tapi beliau semuanya menembuskan diri, tetap dia memaksakan mau melawan orang yang hawa nafsu. Jadi orang yang hebat, ya di dunia dan di akhirat bukan orang yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, tapi orang yang bisa melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau mau sholat paksakan, nanti kalau sudah terkalahkan nafsu akan terasa nikmat, ya akan terasa nyaman kalau nafsu sudah dikurangi. Karena itu intinya untuk mendobrak kenikmatan kita harus ya menembus hawa nafsu. Nah itu tadi kita wajib yang berapa tadi, yang ketujuh, ya jangan menganggap sunnah terhadap yang wajib. Yang kedelapan adalah menjauhkan diri dari pembatalan sholat. Jauhkan pembatalan sholat. Syaratnya, karena kalau kita sholat mengerjakan pembatalannya, itu sholatnya batal. Dan ada dua hukum. Pertama, batalnya tidak berdosa, tidak disengaja membatalkan sholat, ya, tidak sengaja membatalkan sholat, batal tapi berarti tidak berdosa karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja membatalkan sholat, sengaja, yaitu sholatnya batal dan berdosa. Seperti kita puasa wajib, padahal kuat ukuran badan. Ukuran badan kuat, bukan ukuran nafsu. Kalau ukuran nafsu nggak ada batasnya, siapapun nggak tahan biar makanan dan minuman. Kalau ukuran nafsu, tapi kalau ukuran badan kuat nggak, dari mulai imsak ya umumnya sampai fajar sampai maghrib, badan itu kuat nggak untuk menahan lapar dan haus. Ternyata umpamanya nafsu nggak kuat, dia pengen makan, dia pengen minum, dia pengen ini itu dan lain sebagainya, batalkan puasa. Padahal masih kuat badannya, berdosa batalkan puasa. Kalau puasa yang wajib, kalau puasa sunnah ya nggak apa-apa, ya, puasa sunnah, karena puasa sunnah itu perhitungannya adalah dari mulai jam puasa di waktu pagi niatnya, walaupun nggak malam juga nggak masalah. Tapi kalau sholat jangan dibatalkan sengaja. Nah ini diantaranya pembatalan sholat adalah dengan ucapan. Ada dijelaskan, mengeluarkan ucapan satu huruf tapi bisa dipahami mengandung arti dengan sengaja, sholatnya batal, ya. Wala bidu'ain jaizin walau li ghairihi bila ta'liqin. Dan di sini ada bahasa, ada ucapan bukan bacaan sholat tapi tidak membatalkan sholat. Wala bidu'ain jaizin, artinya wala tabtulu
bitalafudhi bil arabiyati bidu'ain jaizin. Tidak termasuk batal sholat dengan melafadzkan atau mengucapkan kalimat bahasa Arab ya berupa doa isinya yang jaiz, yang diperbolehkan ya. Jadi kita berdoa di dalam sholat silahkan saja ya. Seperti doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau walau li ghairi, atau kita berdoa untuk yang lain di dalam sholat, entah di bacaan, entah di berdiri setelah membaca surat ataupun sedang sujud ya. Apalagi sedang sujud itu sangat dianjurkan sekali kita bermohon kepada Allah untuk husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Atau ini as'alullah wa inna as'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu doa seperti itu silakan dibaca, tidak membatalkan sholat. Walau li ghairi, walaupun mendoakan yang lainnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, umpamanya sedang sholat membaca doa itu bukan bacaan sholat. Dan doa ketika dilafadzkan walaupun berhuruf-huruf banyak hurufnya tidak membatalkan sholat bila taklikin, selama doa tersebut tidak ada kaitan, tidak ada persyaratan dihubungkan dengan yang lain. Maksudnya wala khitabun li makhluqin fihima, dan juga tidak diperuntukkan kepada yang ada di hadapan kita, pada orang yang ada di sebelah kita. Ketika ada doa yang dikaitkan, ditaklek, maksudnya ditaklek itu dikaitkan ya, ataupun kita berucap kepada seseorang yang ada di hadapan kita dengan bahasa doa, nah itu hukum sholatnya batal. Seperti begini, insyaallahu maridi fa'alayya hitqu raqabatin. Orang lagi sholat, dia doanya begini, insyaallahu maridi fa'alayya hitqu raqabatin. Tapi pakai Arab ya, pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa masing-masing. Nah, insyaallah, seandainya Allah memberikan kesembuhan, maridi akan sakit, seandainya Allah memberikan kesembuhan kepadaku, fa'alayya itqu raqabatin, maka saya akan memerdekakan hamba saya ya. Atau begini, karena sekarang hamba saya nggak ada, insyaallah maridi fa'alayya bisolaqatin. Lagi sholat dia menjadi insyaallah maridi fa'alayya bisolaqatin. Ya Allah, seandainya Allah memberikan kesembuhan kepada saya akan sedekah ke masjid. Itu doa yang dikaitkan dengan kesembuhan, dibaca ketika kita sholat batal, karena doa tersebut ada kaitan kepada hal yang lain, enggak doa mutlak gitu. Seandainya saya diberikan kesembuhan oleh Allah, maka saya akan bersedekah umpamanya. Seandainya saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan begini umpamanya. Dibaca di dalam dengan sholat batal sholatnya, karena doa itu tidak mutlak, ada kaitan kesehatan, ada kaitan hal yang lain. Atau sakitan tadi atau iya, kalimat ucapan bahasa Arabnya itu bukan bacaan sholat yang batal, karena doanya ada kaitan. Kalau doanya mulus gak ada kaitan, itu nggak batal walaupun buat bacaan. Kalau nanti mah nggak apa-apa, karena itu mah nggak diucapkan. Iya, ini mah terus keluar suara diucapkan. Kalau di hati mah apa? Atau begini, Allahumma gfirli in syi'ta, begitu doanya. Ini bisa aja ya pengarang kitab apa namanya nyontoinnya. Sebenarnya orang lagi sholat, apa namanya mengeluarkan ucapan bukan bacaan sholat, tapi berupa doa. Awalnya kan boleh, asal jangan ada kaitan, asal jangan ada yang dituju pada seseorang di hadapannya. Jadi doa mulus, doa mutlak aja biasa. Ini ada orang berdoa begini, Allahumma gfirli in syi'ta. Bacaan doanya itu Allahumma gfirli in syi'ta ketika lagi sholat, ketika setelah tahiyat ya, atau sujud, dia baca doa itu bukan bacaan sholat. Kan boleh berdoa, cuman syarat jangan taklid, jangan dikaitkan kepada hal sesuatu ya. Satu, nanti jangan sampai ditujukan kepada yang ada di sebelah
itu yang kedua, yang membatalkan tuh doa itu. Nah, ketika ada kaitan kepada yang lain seperti tadi kan, insyaallah marini ala itu rokabatin, bahasa seperti itu nih. Yang kedua bahasanya begini yang ada kaitan. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa saya seandainya Engkau berkenan. In syi'ta, seandainya Engkau berkenan. Berdoa seperti itu. Itu batal sholatnya. Dengan ucapan doa yang ada kaitan in syi'ta. Ya kalau Engkau berkehendak gitu. Wa kadza inna kita bimakhluqin, kemudian berdoa secara hukum asal walaupun bukan bacaan sholat silahkan dibaca asal doanya mulus, tidak ada kaitan dan ini tidak diperuntukkan kepada orang yang ada di sebelah. Wa kadza inna kita bimakhluqin, juga termasuk batal sholat dengan ucapan walaupun doa apabila ditujukan kepada makhluk, kepada seseorang yang ada di hadapan. Seperti orang yang bersin, ya kita berdoa yarhamukallah, ya yarhamukallah, yarham, semoga Allah ya memberikan kasih sayang kepada engkau. Yarhamukallah, semoga engkau dikasih sayang oleh Allah, semoga engkau mendapatkan rahmat. Itu ada K-nya, itu khitab namanya. Khitab itu yang diajak bicara. Khitab ya, mukhatab itu yang diajak bicara. Nah, ini walaupun doa tersebut ya bagus, tetap kalau ada tujuan yang kepada seseorang yang kita ajak bicara seperti tadi yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu yang bersin tadi, itu hukum sholatnya batal. Cuman wairon Nabi, nah kalau kepada Nabi tidak batal. Walau inna sima'in lidikrihi alal aujah. Nah, ini juga ada pendapat yang sudah diangkat, pendapat yang kuat. Mungkin sebelum diangkat pendapat ini masih ada beberapa pendapat yang mungkin tetap tidak memperbolehkan, ya karena ada kaitan kepada selain Allah doa dalam sholat. Iya, cuma di sini oleh pengarang kitab dengan pendapat-pendapat yang dikumpulkan yang lebih kuat, kalau dikaitkan kepada Rasulullah, kalau dikhitabkan ditujukan kepada makhluk tapi yang disebut Rasulullah yaitu Nabi, itu tidak membatalkan sholat. Di sini ghairan Nabi, kecuali doa yang ditujukan ke makhluk ataupun yang diajak, didoakannya adalah makhluk yang ada di hadapan, yang dituju dengan kita, yang ada di hadapan kita, itu tidak batal kalau yang dituju itu adalah Rasulullah, Nabi. Walau anda simai lidikri, walaupun kita hanya sekedar mendengar namanya saja, ya, ini tidak batal. Contoh, ada orang yang menyebut nama Nabi, kita lagi sholat, ada sekumpulan orang lagi ngobrol, ya, lagi ngobrol cerita tentang Nabi, itu ya, wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ya kan itu sudah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya ada orang yang ngobrol seperti itu, nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lagi sholat, bolehkah membacakan sholawat? Bolehkah sholat dengan doa? Bolehkah kita baca Allahumma sholli ala sayyidina atau Sallallahu Alaihi? Nah, gitu, ya. Padahal kita lagi sholat. Di sini dijelaskan bahwa kalau doa yang ditujukan kepada Rasul, baik Rasulnya sewaktu di zaman sahabat masih hadir nampak ataupun sekarang, karena setiap Rasul disebut itu umat disunahkan membaca sholat. Ada akan disebutkan dalam satu keterangan Al-Bakhil, orang yang paling koret, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika nama nabinya disebut dia tidak membaca sholawat. Itu orang yang paling pelit sedunia. Misalnya dalam doa Allah misalnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa. Iya, ini yang dimaksud itu seperti ini. Jangankan orang yang sholat membaca sholawat, ya, kedengaran sama kita. Orang yang nggak sholat pun sedang baca surat nyebut Nabi, ya, nyebut nama Nabi.
orang yang nggak sholat lagi orang nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lagi sholat boleh membaca doa dengan bersolawat Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak batal sholatnya. Ya, membaca sholawat ketika dalam sholat tidak batal, sudah gitu aja. Walaupun bukan bacaan sholat, walaupun belum membaca sholawat ketika kita tahiyat, umpamanya setelah Fatihah, ya, ataupun dalam sujud, dalam ruku, kita mendengar nama Nabi kita disebut, tetap saja sunnah baca sholawat, dan bacaan sholawat itu tidak membatalkan sholat. Ya. Namun nadartu laka bikada rahimakallah, ini contoh yang membatalkan, ya, yang membatalkan. Umpamanya dengan bahasa lagi sholat, nadartu laka bikada, kita lagi sholat, kita ngomong gini, nadartu laka bialfin, namanya saya nadar kepadamu untuk memberikan uang 100.000. Lagi sholat ngomong begitu, ya, ada bahasa kamunya tuh. Atau rahimakallah, atau yarhamukallah, walau limaitin, walaupun kepada yang meninggal. Kita lagi sholat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, ada pengumuman kita lagi sholat, kita bahasanya begini doanya, ya, rahimakallah atau yarhamukallah, itu kan berdoa kepada Allah untuk diberikan rahmat. Cuman ada kaknya, kak itu adalah untukmu, ya, itu hukum sholatnya batal karena ada khitab, ada yang diajak bicara seolah-olah di hadapan kita. Jadi kesimpulannya kita sholat hanya kepada Allah, komunikasi hanya kepada Allah, jangan ada bahasa intinya kepada selain Allah. Itulah kalau bahasa-bahasa Arab berupa doa yang tujuannya ke Allah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dibelokkan kepada makhluk, tujuan tersebut membatalkan sholat. Itu secara fikih, sholat fikih seperti itu, betul-betul diteliti sholat itu. Jangan sampai ada bahasa di luar bacaan sholat yang ucapan tersebut ada hal atau kesan kepada selain Allah, bisa membatalkan sholat. Seperti yarhamukallah, orang bersin, kata yang bersin alhamdulillah, kita dengar yarhamukallah, lagi sholat kita asal bacaan doa itu boleh, cuman karena ada kahnya, semoga engkau dirahmati Allah, itu batal sebenarnya. Kalau tidak batal berarti rahimahullah, jangan pakai kah, rahimahullah, ya, pakai domir atau pakai bahasa semoga Allah memberi rahmat, gitu, baik, enggak pakai kah. Kalau berharap nanti gimana bisa memang berharap kepada Allah untuk diri sendiri dengan berdoa diri sendiri dalam sholat? Iya, boleh. Karena doa itu memang tujuannya kepada Allah untuk kepentingan kita, untuk harapan kita. Wa yusannu li musallin sulima alaihi arraddu bil isyarat. Ini unik lagi nih. Udah masalah ucapan di dalam sholat yang bukan bacaan sholat, hukumnya yang batal ataupun yang tidak sudah. Sekarang wa yusannu, hukum sunnah li musallin, bagi orang yang sholat, kita membaca sholat, sulima alaihi arraddu, yang mendapatkan salam daripada yang lain. Sunnah memberi jawaban salam kita lagi sholat itu bil isyarah, dengan isyarah. Isyarahnya pakai apa? Bil yadi awil rasi, isyarahnya dengan tangan ataupun kepala. Kita lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, ada orang yang bilang salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang datang ke kita lagi sholat, dia mungkin nggak tahu, jadi dia baca salam, atau dia tahu dia baca salam aja. Kita lagi sholat, ya. Begitu dia baca salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya, ya, gitu, ya, isyarat dengan tangan, ataupun isyarat dengan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya isyarat dengan kepala, gitu, boleh, ya, sunnah kan? Nggak boleh bicara. Waalaikum, nanti waalaikum kan ada hukumnya, ya, mendoakan kepada yang hadir, itu dengan isyarat aja. Tapi kalau misalnya bacaannya dikerasin, bacaannya dikerasin, ya, maksudnya supaya semua dengar Allahu Akbar, bacanya dikerasin. Nah, udah kelewat itu babnya. Kalau
kalau kita membaca bacaan walaupun bacaan sholat ada niat ke yang lain, ya seperti bacaan Allahu Akbar, imam baca Allahu Akbar mau ruku, Allahu Akbar dikerasin, tujuannya seperti dengar sama makmum, tujuannya mutlak semata-mata ingin didengar sama makmum doang, itu batal imam. Iya, nah ini dikerasin, dia baca salam, kita lagi sholat, nggak jawab salam kan, cuma dikerasin, ya, umpamanya takbirnya atau bacaannya, alhamdulillah, Allahu Akbar, semata-mata ingin didengar oleh itu, batal sholatnya, ya, itu menurut fikih, ya, maka kita, ya alhamdulillah kita apa namanya? ditakdirkan oleh Allah belajar pematalan nanti ketika kita lupa dalam sholat kita udah belajar. Ini yang parah, yang batal dalam sholat nggak belajar, jadi imam lagi, masya Allah. Ya, makmum bagaimana? Makmumnya nggak masalah. Karena apa? Karena itu urusan niat imam kepada Allah, terserah dia. Cuma nanti berat tertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu batal, makmum nggak batal karena itu urusan hati yang tidak diketahui oleh makmum. Ya. Cuman pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu nanti pertanggungjawabannya. Makanya yang imam sholat itu sebetulnya kalau bisa ngajarin syarat rukun ilmu sholat kepada makmum, harusnya seperti itu. Rasul mengajarkan ilmu, mengajarkan dakwah kepada sahabat, Rasulnya sendiri. Kemudian turun kepada sahabat. Begitu juga yang dipilih menjadi khalifah, yang dipilih menjadi imam itu orang yang betul-betul bisa mengajarkannya. Kiai pesantren, dia mengajarkan ilmu, dia jadi imam sholat. Nah kalau kita di sini gimana coba? Makanya orang yang di dalam kubuh masjid itu hampir rata-rata kepengurusan masjid, ya, dan anggotanya kebanyakan gak sinkron. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa mengikat selain daripada dakwah dan ajaran. Kalau hanya pemikiran pendapat, yakin nggak bisa berkembang dan nggak bisa menyatu, nggak bisa. Tapi kalau sudah diikat dengan agama, seorang imam mengajarkan ilmu sholat, mengajarkan ilmu tauhid, fikih dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, ya seperti kita ngebuat kepada yang lain. Ayo kita kasih bareng-bareng nih supaya kita ibadah rapi. Sholat dan waktu betul-betul berjamaah pada awal waktu, kita kekurangan gini-gini. Nah itu harusnya kan seperti itu. Seperti di sini kan waktu ini kita ngaji terus-terusan. Itu. Jadi yang jadi imam dan makmum itu jangan sampai keluar daripada keterangan ilmu. Imam harus mengajarkan ilmunya, makmum harus belajar. Tapi di situ ada kekuatan, ada ikatan. Nah, bisa memaklumi karena protesnya seorang makmum kepada imam itu nanti bakal jadi tuntutan. Makanya imam tidak cocok sama makmum nih. Dalam kitab kabair dijelaskan masih fikih. Cuman fikih fadilah. Kitab kabair bukan fadilah yang dipelajari oleh jemaah itu. Fadilah itu fadilah enak-enak dulu ya. Kebanyakannya. Ini fadilah kitab kabair menjelaskan tentang 77 dosa besar ya. Bukan 77, 700 dosa besar. Di antaranya seorang imam yang tidak disukai oleh makmum, dia udah tahu makmumnya nggak suka makmum, di imam terus, ini dosa besar ini. Kalau kita kabair, kenapa? Karena membatalkan sholat makmum. Itu jelas sekali. Makmumnya yang nggak suka cuma satu orang. Ya, walaupun makmumnya nggak suka cuma satu orang, walaupun apalagi banyak. Ya. Tapi kalau orangnya pede, memang nggak disukai, tapi karena pede langsung berubah sebenarnya itu bertanggung jawab. Iya, jelas lah. Cuma satu orang yang bisa langsung itu besar-besar. Yang nggak suka cuma satu orang. Yang satu orang yang kasar, yang batal. Ya, terus maksudnya yang besar-besar itu si imamnya karena membatalkan makmum. Walaupun satu orang, apalagi banyak orang. Makanya nih dari sekarang itu bukan dari dulu di Pemondokan sebelah sana tuh dari
dari pesantren Taler. Dari dulu banyak sekali orang alim tapi nggak pada mau jadi imam. Kalau udah ada nih, ya sholat sunnah, baik sholat dohor asar itu ya ataupun maghrib setiap 5 waktu aja. Ini yang ada, nah yang mau sholat sunnah belakang. Pada ngumpet. Iya ini Pak Haji ini harus Itu padahal yang alim banyak itu pada ngumpet dari dulu sampai sekarang. Kalau nggak percaya buktikan sholat sekali-kali besar di masjid orang itu pada ngumpet. Nih lucu ada satu kejadian juga. Ada orang yang kurang waras, ya orang Arab tapi ikut Jumatan. Suka ada kan, hampir ada tiap-tiap itu suka ada orang yang rada cacat mental ikut Jumatan. Saking saling mengandalkan kadang nggak mau jadi imam dan jadi khutbah, jadi khotib. Jadi yang ada nih, ada pertama ya, ada pertama udah kan sholat sunnah. Begitu sholat sunnah beres, sholat sunnah qabla Jumat kan, mau naikin khotib, kan muadzin itu diam aja kan, berdiri aja. Kalau khotib belum masuk ke mimbar, dia kan belum ada. Jadi muadzin itu berdiri aja, tengah kiri tengah, tengok kanan, belum ada yang berdiri maju ke mimbar jadi khotib. Akhirnya orang yang ini yang kurang waras maju, tapi naik ke mimbar enggak, kemudian ada tangganya, jadi bawa aja, dia buka rupanya dia udah siap, buku khutbahnya dibuka, oh berarti udah siap. Mungkin sering sekali dia melihat ini mau baca khutbah saling mengandalkan, kadang-kadang ya neo sebelah sana, nih ada berdiri nggak sebelah sana. Jadi rupanya begitu terus itu orang ini aja mikir dia. Nah, ada beberapa baca alhamdulillahilladzi gitu. Waduh itu semuanya tahu aja itu orang ya beginilah. Ya akhirnya ada yang di belakang itu yang langsung naik ke mimbar baca khutbahnya berdua baca khutbah. Sama orang gila itu orang nggak ada khutbah kedua, itu pertama dan duduk. Ya Allah, itu saking mungkin ininya, saking mungkin kehati-hatiannya. Tapi kalau begitu juga nggak bagus juga ya. Ya, termasuk saya juga dipaksa tadinya dari tahun 9 berapa ya? Dari tahun 96, 97 sampai tahun 2010 lah. Itu ngisi pengajian, imam, khotib itu dipaksa. Ya, dipaksa oleh guru. Beberapa guru di situ karena guru saya kebanyakannya orang itu dipaksa aja. Maksudnya tahu itu bagaimana kali padahal guru itu nggak mau. Udah nyuruh saya aja. Akhirnya khutbah imam. Nah, tahun 2010 itu sebelum tahun 2010 teman-teman saya udah pada kelulusan pesantren. Udah dijadwalkan saja sama DKM-nya. Udah saya jadwalin, saya mundur. Regenerasi. Tapi pengajian malam Jumat di sana tetap. Jadi ada keterangan ilmunya, uraian ilmunya. Cuma seperti itu. Jadi imam itu pada takut karena dulu tokoh di Pengodokan itu almarhum Al-Mangkulah Abah Haji Izih bin Haji Yahya itu luar biasa disegani oleh masyarakat. Tawadunya luar biasa, ngajinya luar biasa. Bola dari Cirebon itu kalau sholat berjamaah nggak mau jadi imam walaupun cuma 2 orang yang mau jadi makmumnya. Ini belum ada yang biasa, yang lain ataupun yang pantas, yang lain bisa jadikan imam dan berulang lama itu waktu. Ini kenapa Ustaz? Kalau Islam Betawi ketentuan imam sekarang dengan sepeda ini nomor takut. Nah, kalau kita nggak tahu seperti itu. Kalau kita ada keseimbangan dengan ngaji. Kalau takut semua siapa yang maju? Ustaz, dari ini Ustaz, kalau jadi imam apa ada ukurannya yang panjang sama yang pendek? Maksudnya? Contoh dari rakaat pertama, habis
sujud kan ya. Kan langsung diri. Iya. Gitu kan. Iya. Itu takbirnya panjang atau cukup sampai di atas? Iya, maksudnya dari bangun, iya dari bangun dari sujud udah mulai kan, wah terus sampai ke atas, sampai berdiri, sampai ini begitu lagi, sampai istirahat lagi, ya, jadi sampai istirahat lagi kita bangun dari sujud nih, Allahu Akbar. Kalau habis tahiyat awal kan kita angkat tangan, tapi kalau bangun dari sujud aja kan nggak angkat tangan begini, jadi langsung dari sujud itu, sampai atas ke atas, ya, sampai akbarnya di sini lagi. Jadi panjang ya. Kalau orang kedua dari sujud langsung duduk tahiyat. Tahiyat Itu awal. panjang apa pendek? Enggak, itu enggak, pendek. Pendek. Iya, karena perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu jangan sampai kosong dibacakan takbir. Jadi terisi. Ya, bacaan sholat ketika berpindah dari sujud ke duduk itu bacanya Allahu Akbar, pas duduk kalau dari sujud ke atas karena jaraknya agak jauh terus sampai kita berdiri sampai bar gitu. Sampai tangan istirahat. Bar. Kalau rakaat kedua tuh dari sujud mau ke duduk tahiyat, bacanya sampai panjang gitu. Jangan. Kamu sekarang langsung diri ke atas. Jangan itu namanya nipu makmum. Kamu sekarang ada yang coba. Tertipu bukan ngejebak. Iya. Kenapa? Ya Allah ya. Atrilah yang sesuai dengan keterangan. Kalau nggak sesuai, ya makruh bagi dirinya. Kemudian apalagi mau sampai terjebak. Iya, sampai tertipu itu. Ya Allah, makanya kalau urusan ngaji itu jangan sampai lepas. Ngaji, jangan sok pinter kita ngajinya. Yang bener juga banyak lupanya, banyak salahnya. Nah, gitu ya. Nah, ini bil isyarah al-yadu rasul walaupun orang yang isyarat tersebut bisa ngomong emang lagi sholat. emang lagi dia sholat ya orang normal. Itu begitu ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja udah. Tapi gerakannya kan cuma dua aja. Ini isyarat atau begini isyarat atau dianggukan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabnya dengan menganggukkan kepala. Kalau ada orang yang sholat sunnah, kita lagi sholat sunnah nih. Ada orang yang sholat sunnah mau berjamaah namun ke kita lagi sholat tadi yang namanya dia ketinggalan berjamaah, kita lagi sholat sunnah. Ada yang makmum, jangan diginiin. Keluar dari sholat. Jangan itu, bisa membatalkan sholat itu ya. Karena dengan isyarat tersebut itu ya sia-sia, artinya sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Ya tidak ada keperluan dan tidak ada perintah. Orang sholat wajib ya bermakmum kepada yang sunnah. Jadi ya, sholat wajibnya orang mau sholat zuhur atau sholat asar ya atau sholat maghrib semuanya. Kita lagi sholat sunnah bermakmum ke kita, biarkan, jangan disentuh. Tapi niat kita jadi imam akhirnya. Kita Ya kan kita sudah nih. Kemudian ada yang orang yang mau sholat Iya. haji. Apakah kita sebagai yang ketika kan kemarin itu apa berubah niat menjadi imam gitu? enggak kan kita mau sholat sunnah. Nah aja gitu. Iya. Iya kan jadi Biarin. Iya, dia itu walaupun tahu nggak apa-apa. Walaupun dia tahu, ya, ini orang lagi sholat sunnah, kita mau berjamaah, nggak apa-apa. Kita berjamaah kepada sholat sunnah, nggak apa-apa. Ya, ataupun apalagi yang nggak tahu. Dan bagi yang sedang sholat sunnah, nggak usah terpengaruh, biarkan aja. Ya, niatnya harus kita nggak usah terpengaruh niat, biarkan kita sholat sunnah. Jangan niat lantas kita yang berjamaah, nggak usah. Nggak ada perintah karena sholat sunnah kita itu tidak diberjamaahkan. Kalau dia niat berjamaah tuh, kalau dia niat berjamaah. kan sebenarnya kan kalau imam sudah baca al-fatihah, tapi imam masih baca Allahu Akbar beberapa kali itu batal. Ya makmumnya
makmumnya baca Dia Pak, dia kan berbaca Al-Fatihah. Dia masih ada dari atas Allahu Akbar. Itu gimana yang batal apa enggak? yang dipertanyakan makmumnya Iya. batal atau tidak. Iya. Itu dia takbir begitu kenapa tuh diulang-ulang kok pas Diulang-ulang gitu kan. Dia belum pas. Sedangkan kita di sebelahnya kan mengganggu juga. Dan nanya itu gimana? itu maksudnya diulang-ulang itu dia belum pas gitu takbirnya. Iya, dia belum dia ingatannya belum. Oh iya. Iya. Enggak, justru pertama ke imam nggak pengaruh. Makmum itu dia memang umpamanya ada hal seperti itu diulang-ulang takbirnya, kan itu bahasa itu penjelasan udah kelewatkan ya. Yang penting di takbir mana dia yakinnya. Allah pas lagi Allah Akbar. Udah sah di situnya, nggak ada pengaruh batal sholat karena memang itu adalah yang dijadikan takbir setelah takbir yang berhenti itulah sholat. Kalau yang tadi belum kalau diulang lagi belum itu belum jadi. Nah di akhir jadinya itu dia sholat, nggak batal apa, nggak masalah ya, nggak masalah. Cuman mungkin imam terganggu. Jadi repot amat Yang makmum yang lain ada. Yang terganggu. Iya. Nah itu yang harus dibenahi, dibahas bisa dalam bab takbir. Memang kalau nggak ngaji begitu terus, tapi kalau ngaji ada solusinya. Bagaimana orang yang seperti ini? Isinya ngaji. Nah, terus walau summa ba'dal firaghi minha bil abdi. Nah, setelah selesai sholat baru kita sedang sholat ada yang baca salam. Sunnah ini bukan wajib jawabnya ya. Sunnah diisyarah dengan tangan seperti tadi ataupun kepala. Nanti wajibnya setelah sholat jawabnya. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu wajibnya selesai sholat. Jawab dengan ucapan wajibnya selesai sholat. Iya. Wa yajuzu bi qouli alaihi salam. Cuma ada nih mau kalau pengen dijawab dengan ucapan dan pakai isyarat. Ya, kita lagi sholat, ada baca salam. Assalamualaikum. Kita mau jawab tapi jangan batal sholatnya, nggak batal gitu. Jawablah dengan bahasa ya, cuman jangan waalaikum. Bahasanya alaihis salam. Ya, alaihis seperti kita doa kepada para nabi ya. Aisyah alaihis salam, ya Musa alaihis salam. Begitu dia baca assalamualaikum kita lagi sholat alaihis salam, nggak batal. Jangan alaikum salam, waalaikum batal. Alaihis salam seperti rahimahullah tadi ya. Itu boleh kata tasmid, maka di sini disebutkan seperti orang yang bersin dengan rahimahullah. Orang bersin alhamdulillah, kita yang salat rahimahullah, silakan. Wali ghairi musallin salam dan musallin, dan disunahkan wali ghairi musallin, dan disunahkan bagi orang yang bukan sholat raddu salamin, menjawab salam, tahalluli musallin, menjawab salam tahallulnya orang yang sholat. Kalau dalam sholat awalnya takbir, akhirnya salam, disebut salam tahallul sholat. Kalau umroh, kalau haji, awalnya niat ihram, akhirnya tahallul. Itu karena dalam sholat ihramnya itu takbiratul ihram, akhirnya salam. Tahallulnya sholat itu adalah baca salam. Kita lagi di pinggir orang yang sedang sholat, kita sudah sholat ya. Nah, ada di pinggir kita yang belum selesai sholat, kita yang akhir, kita sedang duduk aja baca wiridan, baca istighfar, baca apa gitu. Yang di pinggir kita selesai sholat, di akhir sholat itu dia baca salam ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan dia di kanan, kita aja waalaikumsalam gitu. Sunnah dijawab gitu. Jawab itu sunnah, nggak wajib jawabnya, tapi sunnah. Nah di sini disebutkan wali ghairi musallin, disunahkan bagi orang yang tidak sholat raddu
salam minal musallin, yaitu menjawab salamnya orang yang selesai sholat. Jadi disunahkan kita lagi duduk, orang sholat beres, ada salam, assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Cuma satu kali, salam yang kedua nggak usah dijawab. Kita karena kita nggak gitu, masih itu enggak. Ya, enggak. Kalau kedengaran di masjid Jumatan banyak sholat sunnah tuh, itu udah sholat sunnah. Ya. Kalau kedengaran atau kita dekat kita dia baca salam, assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Jawab salam itu sunnah. Bagi orang yang belum sholat menjawab salam yang lagi sholat terakhir. Waliman atisyafiha in hamidah wa yasma'u nafsahu, itu juga sunnah dijawab bagi kita yang mendengar salamnya dia, seperti orang yang baca alhamdulillah ketika bangkis, ketika bersih, kita lagi sholat juga boleh, bahkan sunnah kita membaca rahimahullah, jangan yarhamukallah tapi rahimahullah. Wala tabtulu bi ghairi wala tabtulu bi yasiri nahwi tanahnu. Wa'fu anna ya karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim yahdi siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.